Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. 2 tongkang penuh muatan batu bara hanyut di Sungai Mahakam, kawasan Kutai Kartanegara. Kejari Samarinda tetapkan 3 orang sebagai tersangka perkara korupsi dana hibah KONI Samarinda tahun 2019. Ketiganya kini ditahan di Rutan Sempaja, Samarinda. Sultan Pasir ajak investor asal Singapura untuk berinvestasi di ibu kota Nusantara di Sepaku Penajam, Pasir Utara. Dalam rekaman video amatir, 2 tongkang berisi batu bara terlihat hanyut di Sungai Mahakam di kawasan Loa Tebu, Kutai Kartanegara. Perekam video terus mengingatkan warga di bantaran sungai untuk waspada karena tongkang bergerak tanpa kendali. Terkait kondisi ini, pihak Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Samarinda memastikan pemilik tongkang sudah mengevakuasinya dengan menggunakan 5 kapal tunda atau tugboat. Hanyutnya tongkang diduga dipicu talinya yang putus akibat lapuk. Kemarin kejadian tongkang muat batu bara, nama tongkangnya Aliansi 1831. Kejadian itu tanggal 8 bulan 12 2025 jam 7 pagi di wilayah Loa Tebu. Kondisi tongkang tali towing putus dan langsung dievakuasi oleh 5 tugboat yang ada di sana. Kebetulan satu perusahaan juga, yaitu dengan perusahaan SBA. Kondisi saat ini tongkang dan tugboat tersebut sudah ada di PLTU Tanjung Batu. Pihak KSOP menyatakan akan mengevaluasi perusahaan pemilik tongkang terkait kejadian ini. KSOP juga memastikan jika peristiwa ini tidak memakan korban jiwa. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Jajaran mobil di halaman Mapolres Tarakan ini merupakan hasil sitaan penyidik Satreskrim. Belasan mobil ini digelapkan oleh penyewa dan bahkan sempat dijual ke orang lain di luar Tarakan. Salah satu korban bercerita mobil yang masih dalam status kredit itu memang ia sewakan. Saat ada seseorang yang hendak menyewa, ia pun dengan senang hati menyerahkannya. Belakangan sang pemilik diliputi resah setelah hampir 1 bulan mobilnya itu tidak kembali. Beruntung polisi berhasil menemukannya hingga kecemasan pemilik mobil seketika hilang. Baik rekan-rekan, di sini kurang lebih 1 bulan. Sudah 1 bulan ya? Ya. Waktu itu alasannya apa dia pinjam, Pak? Dia pinjam mau rental Oh, langsung ke Bapak atau? lain sama pakai orang teman. lain. Ya. Tapi Bapak kenapa langsung kasih? Apakah Karena memang mobil rental kan baru teman yang mau sewakan sama tamunya, karena rental itu kan orang yang mengambil ini kan merasa pelayang dan merasa itu tamu. Ya begitu. Seandainya umpama kita tahu mau dipakai seperti apa begitu, nggak mungkin dikasih. Kemarin sempat DP atau belum, Pak? Belum. Jadi tidak ada, selama 1 bulan ini tidak ada penghasilan sama sekali, Pak? Biasanya dalam sehari berapa sih, Pak, dilepas biasanya? 2,5. 250. Tapi bervariasi juga Pak, kadang ada 300.
Diberitakan sebelumnya 4 pelaku terlibat dalam perkara penggelapan mobil sewa ini. Hasil penyelidikan polisi mengungkap sebanyak 12 unit mobil yang digadaikan oleh pelaku. Seluruh mobil kini sudah ditemukan dan akan dikembalikan kepada pemiliknya. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Telur yang dijual pedagang di Pasar Merdeka Sungai Pinang, Samarinda ini merupakan salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga. Khusus telur, kenaikan tertinggi terjadi untuk telur itik, telur ayam kampung, telur asin, dan telur puyuh. Sementara untuk telur ayam ras, harga jualnya per 6 piring kini mencapai Rp325.000. Harga ini naik Rp5.000 dari harga sebelumnya. Meski terjadi kenaikan, para pedagang menyebut harga ini dinilai stabil. Yang tetap diambil kampanye 325 per ikat begini. Isi 6 piring, Pak. 6 piring. 6 piring. Biasanya ya ini 315, baru 320, baru naik kemarin Pak ambil 325. Sekarang 325. 305 per ikatnya, Pak. 325. 325. Berarti ada naik berapa ini? 5.000? Naik 5.000, Pak. Sementara untuk ikan laut juga mengalami kenaikan harga. Ikan tongkol misalnya dari harga Rp30.000 per kilogram naik menjadi Rp35.000. Penjual menduga kenaikan tersebut dipengaruhi cuaca dan gelombang tinggi. Lumayan lah. Untuk tongkol ini, Bang? Tongkol 35. Ada kenaikan dari sebelumnya? Ada kenaikan. Berapa persen itu, Pak? Dari harga berapa ini? 5%, 10%. Dari harga 30 jadi 35. 35. Ini pengaruhnya apa, Bang? Nggak tahu, entah pengaruh gelombang tinggi, entah pengaruh memang dari sananya memang sih naik juga kan. Apa ada jelang Natal ini, Bang, atau tahun baru? Bisa jadi tahun jadi, baru ya? Natal. Biasanya naik seperti itu ya? Memang kadang naik. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Samarinda diperkirakan masih akan terjadi, terlebih saat jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Kejaksaan Tinggi Kaltim hingga penghujung tahun 2025 masih terus bekerja keras untuk mengusut berbagai pelanggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara. Terbaru, Kejati menangani perkara dugaan korupsi dana hibah Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON Kaltim 2023 dengan nilai kerugian miliaran rupiah. Dari catatan Kejati Kaltim, sepanjang tahun 2025, terdapat 52 penyelidikan dan 40 penyidikan. Selain itu, terdapat 48 perkara penuntutan. Kejati juga menerima 30 perkara dari Polri, 5 dari pajak, dan 1 perkara dari Bea Cukai. Dari seluruh proses tersebut, sebanyak 19,7 miliar rupiah uang negara yang berhasil diselamatkan. Penindakan itu selama kurun waktu 1 tahun ini itu penyelidikan itu dilakukan sebanyak 52 perkara, kemudian penyidikan 40 perkara, dan penuntutan yang berasal dari kejaksaan itu 48 perkara, penuntutan dari Polri 30 perkara, penuntutan dari pajak 5 perkara, penuntutan dari cukai sebanyak 1 perkara. Sementara dari eksekusi yang dilakukan sebanyak 44 orang, total penyelamatan keuangan negara itu mencapai 19.925.943.905 rupiah
sen. Kejati Kaltim memastikan pihaknya akan terus mengutamakan penanganan perkara yang menyentuh hajat hidup orang banyak, terutama pada sektor sumber daya alam yang kerap menimbulkan kerugian negara dan berdampak terhadap lingkungan. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.